Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febri Sukamelati dengan NIM 0550700401, Program Studi Sistem Informasi di UT Jakarta. Di sini saya akan memberikan video tutorial mengenai pembuatan IRD untuk tugas satu basis data. Nah, di sini saya langsung share screen saja. Nah, di sini sudah saya buatkan PPT-nya ya untuk praktik pembuatan IRD itu sendiri. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu IRD. IRD adalah atau kita kenal dengan Entity Relationship Diagram, merupakan model data grafis yang digunakan untuk merancang struktur database. Di sini, diagram ini memvisualisasikan entitas objek atau data utama, atribut atau karakteristik data, dan relasi atau hubungan di antara entitas-entitas tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan IRD ada 5. Yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat. Yang kedua menentukan atribut-atributnya beserta kunci key-nya. Yang ketiga identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta for key-nya. Yang keempat tentukan derajat relasinya atau derajat kardinalitas. Yang kelima yaitu melengkapkan himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Selanjutnya di sini saya diminta untuk di pembuatan IRD ini, yaitu ada contoh kasusnya yang di perguruan tinggi. Nah, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen hanya mengajar minimal satu mata kuliah. Dari kasus tersebut, kita diminta untuk membuatkan IRD-nya dengan tahapan 5 langkah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang pertama yaitu dengan identifikasi dan menetapkan seluruh entitas terkait. Jadi di sini dari contoh kasus yang perguruan tinggi tersebut dapat diidentifikasikan ada 3 entitas, yaitu yang pertama mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Dan yang kedua, tahapan kedua adalah tentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Dan di sini tadi ada entitas mahasiswa dengan atribut primary key-nya ada NIM dan juga atributnya nama underscore mahasiswa. Selanjutnya entitas mata kuliah dengan atribut primary key-nya kode underscore MK dan atribut nama underscore mata kuliah. Selanjutnya ada entitas dosen dengan primary key-nya, atribut primary key-nya adalah NIDN dan juga atributnya yaitu nama underscore dosen. Selanjutnya tahap ketiga yaitu identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci utama atau foreign key-nya. Jadi untuk menentukan relasi, cara yang paling mudah adalah kita membuat matriks relasi di antara setiap entitas. Nah, di sini merupakan contoh matriks relasi itu sendiri. Kita bisa baca di bagian sebelah kiri ya. Jadi ada entitas tadi ada 3 yaitu mahasiswa, mata kuliah, dosen. Cara membacanya yaitu mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan juga mata kuliah diregistrasi mahasiswa, mata kuliah juga diajarkan oleh dosen, dan dosen mengajar mata kuliah. Selanjutnya, tahap keempat yaitu menentukan derajat relasi atau derajat kardinalitas untuk setiap himpunan relasi. Jadi, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah sehingga terbentuklah derajat kardinalitas, yaitu many to many. Nah, selanjutnya, untuk menentukan derajat ini di setiap himpunan relasi yaitu solusi pertamanya yaitu banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, sehingga terbentuk derajat namanya many to many. Untuk yang kedua, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah, sehingga terbentuk derajat kardinalitasnya dosen dengan mata kuliah adalah one to many. Nah, ini merupakan gambar dari penambahan derajat relasi, yaitu ada entitas mahasiswa dan juga ada atribut primary key name dan juga ada atribut nama underscore mahasiswa. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah dan juga di entitas mata kuliahnya ada atribut primary key-nya kode underscore MK dan juga atribut nama underscore MK. Selanjutnya di satu dosen satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah dan untuk satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh dengan satu dosen. Makanya ini disebut dengan derajat kardinalitas one to many. Begitu. Selanjutnya untuk yang ini nih yang mengajar dan juga meregistrasi ini bentuk relasi belah ketupat ya, dan untuk entitas itu berbentuk persegi, dan untuk elips ini atau oval ini untuk atribut. Selanjutnya, langkah kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Jadi, jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai many to many, jadi ini syarat dari derajat kardinalitas untuk many to many, yaitu relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti baru dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Nah, maka final dari pembuatan IRD perguruan tinggi yaitu seperti berikut. Nah, seperti di gambar ini ya. Langsung saja kita ke
bagian pembuatan IRD langsung di YED Graph Editor karena saya menggunakan YED Graph Editor ya. Nah, nanti kalau sudah kita klik untuk aplikasi YED Graph Editornya, maka akan muncul seperti ini ya. Kita klik New Document. Nah, di sini untuk bagian fitur-fiturnya kita scroll ke bawah aja. Di sini ada Entity Relationship. Kita buat drag and drop untuk entitasnya. Ada 3. Yang pertama tadi mahasiswa, yang kedua mata kuliah, yang ketiga ada dosen. Dan juga kita buat atribut primary key-nya itu dengan ada garis bawahnya ini, dengan nama NIM, dan juga kita kopas saja ya. Ada kode underscore MK, juga ada di bagian di entitas bagian dosen ini ada namanya ini DN. Nah, selanjutnya kita beri atribut biasa di bagian entitas mahasiswa ini dengan nama underscore mahasiswa. Nah, jika bertulisannya melebihi oval, maka bisa digeser seperti ini. Kita bisa zoom. Selanjutnya kita kopas aja biar cepat. Ini mahasiswa, nama underscore mata kuliah untuk entitas mata kuliah. Dan untuk entitas dosen, atributnya itu nama underscore dosen. Nah, tinggal kita hubungkan pakai penghubung seperti ini. Kita tinggal tarik aja ya, guys. Nah, untuk menghilangkan tanda panah di ujungnya ini, kita bisa klik satu-satu untuk tanda penghubungnya ini menggunakan shift. Kemudian pada target row, kita pilih yang none, yang tidak ada tanda panah di bagian ujung-ujungnya. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, yaitu kita beri relasi untuk menghubungkan dua entitas. Kita beri relasi. Ini di sini mengajar sesuai dengan matriks tabel tadi ya. Yang di sini, salah maaf. Yang di sini ini meregistrasi, meregistrasi. Yang di sini mengajar, mengajar. Nah, kita kasih penghubungnya. Nah, karena tadi sesuai dengan permintaan bahwa banyak mahasiswa meregistrasi banyak matkul. Jadi, ini diubah di bagian target row menjadi many. Bukan di target row, maaf, di search row. Nah, many to many. Selanjutnya, yang ini to one ya. Yang ini itu one to many. Jadi, cara bacanya satu dosen mengajar banyak mata kuliah, tetapi untuk satu mata kuliah hanya bisa diajar dengan satu dosen saja. Nah, dikarenakan tadi saya sudah mengingatkan bahwa derajat kardinalitas untuk many to many itu membuahkan entitas baru atau kita sebut dengan entitas asosiatif dengan atributnya itu adalah primary key itu sendiri. Dari primary key entitas itu sendiri ya. Nah, kita buang saja untuk penghubungnya, kita pindahkan aja biar tidak terlalu mengganggu. Nah, yang ini kita buat menjadi 2 relasi. Yang pertama meregistrasi, yang kedua diregistrasi. Selanjutnya kita tinggal buat entitas untuk KRS-nya ya. Kita kopas registrasi MK. Nah, untuk atribut itu sendiri kita menggunakan atribut dari primary key untuk dua entitas tersebut ya. Ada NIM, dan juga ada kode matkul.
Nah, cara penghubungnya yaitu dari mahasiswa meregistrasi mata kuliah, dari mata kuliah ini bisa diregistrasi ke matkul ya. Ini juga bisa kita beri penghubung dikarenakan sudah membuat entitas baru atau kita kenal dengan entitas asosiatif yang untuk meregistrasi MK ke atribut primary key-nya ini itu dinamakan foreign key. Jadi foreign key-nya itu jikalau mendapatkan entitas baru dan juga jika atributnya itu primary key dari entitas itu sendiri, maka itu disebut dengan foreign key. Nah, tinggal kita rapihin untuk penghubungnya. Penghubungnya ini menggunakan many to many. Maaf, one to many. Jadi kita pakai search arrow-nya itu untuk one dan juga ini juga sama ya. Untuk one juga. Maaf yang ini harusnya none yang target, baru yang search itu baru one. Nah, untuk yang ini sama menjadi many. Many bentuknya cabang 3 gini ya kalau many. Selanjutnya untuk ini kita bisa klik none biar tidak ada anak panah ya. Maka seperti ini, jadi bacanya dengan mahasiswa bisa meregistrasi mata kuliah dan juga mata kuliah itu sendiri bisa diregistrasi oleh mahasiswa dan juga dosen. Satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh dosen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Dadah. Ditunggu video selanjutnya ya.